Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce. We are students from Amontai High School of Administration Science, Administration Public Study Program. We are from Group 5 in Semester 1. This video was made to complete an assignment in the basic of management. Of course, with supporting the lecturer, Mr. Fakhri SOS MAP. We consist of 11 group members. All of them work together in fulfilling tasks with the title Management Decision Making. Here, I will guide these presentation videos on this occasion. Before we start the discussion, we will do introduction first. First introduction start from me. Introduce, my name is Rizwan Ilmi with number ID student 2022438. The second is Arabic with number ID student 2022399. The third is Hafiza with number ID student 2022406. The fourth is Muhammad Ryan with number ID student 2022413. The fifth is Maulida Fitri with number ID student 2022415. The sixth is Muda Hartati with number ID student 2022418. The seventh is Nirmayanti with number ID student 2022427. The eighth is Nur Khalisa with number ID student 2022428. The ninth is Nurmina with number ID student 2022430. The tenth is Rahmawati with number ID student 2022434. And the last one is Yunita Haryati with number ID student 2022447. After all the introduction, let's start the discussion. Meaning of decision. Decision is the activity of choosing a strategy or action in solving the problem. The purpose of the decision is to achieve a specific target or action to be performed. Definisi pembuatan keputusan. Pembuatan keputusan dapat didefinisikan sebagai penentuan serangkaian kegiatan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Pembuatan keputusan ini tidak hanya dilakukan oleh para manajer puncak, tetapi juga para manajer menengah dan lini pertama. Setiap jabatan seseorang dalam organisasi menyangkut berbagai derajat pembuatan keputusan, bahkan untuk pekerjaan rutin, sekalipun dan dalam macam organisasi apapun. Tipe-tipe keputusan. Manajer akan membuat tipe-tipe keputusan yang berbeda sesuai perbedaan kondisi dan situasi yang ada. Salah satu metode pengklarifikasian keputusan yang banyak digunakan adalah dengan menentukan apakah keputusan itu diprogram atau tidak. Keputusan-keputusan juga dapat dibedakan antara keputusan yang dibuat di bawah kondisi kepastian, resiko, dan ketidakpastian. 1. Keputusan yang diprogram atau program decision. Keputusan yang dibuat menurut kebiasaan, aturan, atau prosedur. Keputusan-keputusan ini rutin dan berulang-ulang. Setiap organisasi mempunyai kebijaksanaan tertulis atau tidak tertulis yang berulang dengan membatasi dan menghilangkan alternatif-alternatif. Masalah-masalah rutin tidak selalu sederhana. Keputusan-keputusan yang diprogram dapat juga digunakan dalam penanganan masalah-masalah kompleks dan rumit. Kedua, keputusan yang tidak diprogram, non-program decision. Di lain pihak adalah keputusan yang berkenan dengan masalah-masalah khusus.
khas atau tidak biasa. Bila suatu masalah yang timbul tidak cukup diliput oleh kebijaksanaan atau sangat penting, sehingga perlu penanganan khusus, harus diselesaikan dengan suatu keputusan yang tidak diprogram. Kriteria atau ciri-ciri dari keputusan dari Kusrini 2007 adalah yang pertama, banyak pilihan atau alternatif. Kedua, ada kendala atau syarat. Ketiga, mengikuti suatu pola atau model tingkah laku, baik yang terstruktur maupun tidak terstruktur. Keempat, banyak input atau variabel. Kelima, ada faktor risiko. Keenam, dibutuhkan kecepatan, ketepatan, dan keakuratan. Dari definisi dan kriteria tersebut dapat disimpulkan bahwa keputusan adalah kegiatan memilih suatu strategi atau tindakan dengan memenuhi syarat, variabel, dan model yang ditentukan untuk memecahkan masalah. Tahapan dalam pembuatan keputusan yaitu 1. Pemahaman dan perumusan masalah adalah menemukan masalah yang sebenarnya, kemudian menentukan bagian-bagian masalah yang mereka harus pecahkan. 2. Pengumpulan dan analisa data yang relevan, menentukan data-data apa yang dibutuhkan untuk membuat keputusan yang tepat, kemudian mendapatkan informasi tersebut. 3. Pengembangan alternatif-alternatif adalah pembuatan keputusan memilih suatu alternatif yang cukup baik, walaupun bukan suatu yang sempurna atau ideal. 4. Evaluasi alternatif-alternatif adalah mengevaluasi untuk menilai efektivitasnya setiap alternatif. 5. Pemilihan alternatif terbaik. Manajer akan memilih hasil evaluasi dari berbagai alternatif-alternatif terpilih. Akan didasarkan pada jumlah informasi yang tersedia. 6. Implementasi keputusan adalah manajer perlu memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai risiko dan ketidakpastian sebagai konsekuensi dibuatnya suatu keputusan. Peranan keputusan menurut Minberg. Terdapat 3 kategori peranan dalam menunjang keputusan. Yang pertama, interpersonal, antar diri atau perorangan. Memiliki peranan sebagai figur pimpinan dan sebagai penghubung dan tugas seremonial atas pemeriksaan sosialitas dan wewenang yang melibatkan unit-unit untuk dikerjakan serta memberi motivasi dalam peranannya sebagai penghubung dengan pihak luar dengan tujuan untuk turut serta dalam permasalahan bisnis. Yang kedua, peran informasional. Informasi memiliki peranan yang penting dalam kerja manajemen. Sebagai pemonitor, manajer harus mencari informasi untuk menampilkan unit. Pemikiran manajer harus ditujukan pada aktivitas dalam unit maupun lingkungannya, sehingga merangkup peran sebagai penyebab dan pemimpin dalam mengemukakan informasi. Tingkat ketidakpastian dalam berbagai situasi akan berbeda-beda, oleh karena itu manajer akan menghadapi 3 macam situasi: kepastian, risiko, dan ketidakpastian. 1. Dalam kondisi kepastian, para manajer mengetahui apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang karena tersedia informasi yang akurat, terpercaya, dan dapat diukur dalam dasar keputusan. Dalam kasus ini, situasi di waktu yang akan datang adalah dapat diperkirakan dengan pasti. 2. Dalam kondisi risiko, manajer mengetahui besarnya probabilitas setiap kemungkinan hasilnya, tetapi informasi lengkap tidak tersedia. Dalam kondisi ini, manajer hanya mengetahui kemungkinan peluang setiap keputusan yang akan diambil. Dikarenakan biasanya kondisi seperti ini terjadi karena informasi yang tidak jelas atau tidak lengkap.
3. Dalam kondisi ketidakpastian. Dalam kondisi ketidakpastian, melakukan perbuatan atau pengambilan keputusan akan sulit dilakukan karena tidak tersedia informasi yang akurat dan manajer tidak mengetahui peluang akan hasil keputusan yang akan diambil nanti. Pembuatan keputusan dalam kondisi ini dapat dilakukan lebih. Pengertian pohon keputusan. Pendapat Susan, Wells, dan John C. Comer merupakan suatu diagram yang cukup sederhana yang menunjukkan suatu proses untuk merinci masalah-masalah yang dihadapi perusahaan-perusahaan ke dalam komponen-komponen, kemudian diberikan alternatif pemecahan dan beserta resiko-resiko yang akan terjadi. Tujuan pohon keputusan atau decision tree yaitu 1. Memahami kasus dan seluruh aspek yang terkait. 2. Menggambarkan kerangka berpikir yang sistematis. 3. Menggambarkan struktur pengambilan keputusan yang dilakukan decision maker sepanjang tahapan atau urutan waktu termasuk seluruh kemungkinan keputusan dan outcome. Metode-metode kuantitatif dalam pembuatan keputusan dikenal lebih dari 40 tahun yang lalu, dikenal sebagai teknik-teknik manajemen science dan operation reason, yang sekarang dikenal dengan istilah riset operasi. Ciri-ciri riset operasi: 1. Terpusat pada pembuatan keputusan. 2. Menggunakan metode matematika. 3. Efektivitas ekonomis. 4. Bergantungan pada komputer. 5. Pendekatan tim. 6. Orientasi sistem. Pembuatan keputusan dapat dilakukan oleh individu ataupun kelompok. Yang pertama, pembuatan keputusan individu. Keputusan yang diambil oleh pemimpin. Kelebihannya, yang pertama, segi kecepatan dan tidak perlu menunggu persetujuan dari orang lain. Kelemahannya, apabila individu yang mengambil keputusan dengan cepat, namun kecepatan tersebut memberikan celah kurangnya pertimbangan yang mengakibatkan keputusan tersebut menjadi kurang tepat. Dan jika keputusan yang diambil ternyata salah, itu merupakan beban berat bagi individu tersebut. 2. Pembuatan keputusan kelompok. Bentuk pengambilan keputusan partisipatif di mana sekelompok individu bekerjasama untuk memecahkan masalah yang sifatnya kompleks. Anggota kelompok mencoba menemukan dan mengevaluasi alternatif kreatif untuk memecahkan masalah yang rumit. Kelebihannya, yang pertama, memberikan jumlah pengetahuan yang lebih besar. Yang kedua, usaha individual para anggota kelompok dapat memungkinkan pencarian dalam bidang fungsional organisasi lebih luas. Yang ketiga, mempunyai pandangan lebih lebar. Yang keempat, lebih termotivasi untuk melaksanakan keputusan. Yang kelima, lebih dapat menerima risiko. Yang keenam, kreativitas yang dihasilkan lebih besar. Kelemahannya, yang pertama, keputusan kelompok dapat menghasilkan situasi di mana tidak seorang pun merasa bertanggung jawab dan saling melempar tanggung jawab. Yang kedua, memakan waktu cukup banyak untuk menentukan keputusan kelompok. Yang ketiga, tidak efisien jika keputusan dengan cepat. Yang keempat, bila salah satu anggota dominan, keputusan yang dibuat cenderung bukan keputusan kelompok. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kami sudah berkumpul di ruang rapat. Bapak, kami harapkan segera datang ke sini. Ya, saya akan ke sana. Terima kasih Pak. Silakan mulai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran kalian dalam mengikuti rapat ini. Rapat kita ini dengan tema kerusakan printer timbangan. Jadi kita di sini memilih dua opsi. Apakah kita harus membeli atau kita harus memperbaiki printer timbangan tersebut? Apabila kita memperbaiki printer tersebut dengan biaya 20 juta, tetapi performanya 50%. Dan apabila kita membeli printer tersebut dengan performa 100%, biayanya adalah 25 juta. Jadi, apakah kalian ingin membeli ataupun ingin memperbaiki? Nah, saya mau kalian dapat memberi masukan. Ya, dipersilahkan untuk hadirin semua. Izin memberi pendapat. Ya, silahkan. Menurut pendapat saya, lebih baik membeli yang baru daripada memperbaiki yang lama. Karena beda tipis saja pengeluaran kita. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas pendapat Anda. Apakah ada lagi pendapat lain? Izin memberikan saran. Kalau menurut saya lebih baik memperbaiki untuk menghemat pengeluaran dana kita. Terima kasih atas semua pendapat dan saran-sarannya. Dari itu, kita serahkan keputusannya kepada pimpinan kita. Bagaimana keputusannya, Pak? Baiklah, dari rapat mengenai printer timbangan ini, saya membuat keputusan untuk membeli printer tersebut agar kelangsungan pekerja kita berjalan lancar. Apakah setuju? Setuju. Terima kasih atas rapat kita hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari materi yang kami sajikan, kesimpulannya adalah keputusan yaitu kegiatan memilih suatu strategi atau tindakan dalam memecahkan masalah. Keputusan memiliki tujuan untuk mencapai target atau aksi tertentu yang harus dilakukan. Keakuratan diperlukan untuk mengambil seluruh keputusan. Keputusan didefinisikan sebagai pembentukan serangkaian kegiatan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Keputusan tidak hanya dilakukan oleh manajer puncak, melainkan juga dilakukan oleh manajer menengah dan lini pertama. Pembuatan keputusan adalah bagian kunci kegiatan kunci manajer. Kegiatan ini memiliki peranan penting, terutama bila manajer melaksanakan tugas perencanaan. That's our presentation with the discussion of management decision making. I hope the knowledge conveyed is useful. Sorry if there are errors or something anyway. We have tried our best. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.